Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis muatan IPS sekolah dasar berdasarkan buku tematik kelas 2, tema kebersamaan. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273. Yang kedua ada Dwi Yani yaitu dengan NIM 2009227. Lalu ada Elsa Agustina dengan NIM 2008265. Yang keempat ada Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Yang kelima ada Jamila Agustin Umuswali dengan NIM 2007544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yani dengan NIM 2009227. Berikut akan saya paparkan kesesuaian materi IPS dengan kompetensi dasar. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema kebersamaan ini memuat 4 subtema dengan masing-masing 6 pembelajaran di dalamnya. Dalam buku tematik ini tidak secara gamblang memuat konten IPS, namun banyak memuat praktik interaksi anak dengan anggota keluarga dan teman-temannya, seperti bercerita, bermain, dan sebagainya. Materi yang ada dalam buku tematik ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar, walaupun kompetensi dasarnya tidak dituliskan secara langsung pula, tapi secara implisit. Nah, karena itu, muatan IPS ini diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan PPKN. Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran tematik membelajarkan pembelajaran muatan IPS dan muatan lainnya secara bersamaan atau terpadu dalam satu tema, namun materi dari tiap muatan tidak lepas dari kompetensi dasar masing-masing muatan. Materi maupun proses pembelajaran dari muatan pembelajaran dikemas secara terpadu dalam pembelajaran tematik ini. Namun, dengan terintegrasikannya beberapa mata pelajaran tersebut, materi tiap pertemuan tetap tersampaikan. Namun, jika dilihat dari dalam atau tidaknya pendalaman materi, buku tematik ini tidak membahas terlalu dalam. Buku ini lebih banyak instruksi praktik gitu ya, agar siswa dapat mendapatkan pengalamannya secara langsung. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Agustina dengan NIM 2008265. Saya akan melanjutkan pematerian yaitu mengenai kesesuaian materi IPS dengan kurikulum. Nah, kurikulum sekarang itu adalah kurikulum 2013 di mana menuntut diaplikasikannya sejumlah pendekatan pembelajaran yang dipandang mampu digunakan untuk membentuk kemampuan siswa, meningkatkan keterampilan siswa, dan sekaligus membangun sikap siswa. Nah, salah satu pendekatan tersebut itu adalah pendekatan pembelajaran integratif. Sesuai yang dikemukakan oleh Kemendikbud 2012 bahwa esensi dari kurikulum 2013 itu adalah penyederhanaan dan tematik integratif. Untuk pembelajaran integratif itu sendiri adalah pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu. Nah, Kemendikbud 2013 menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, Depdiknas dalam Septiana 2014, pelaksanaan pembelajaran itu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadinya penghematan karena tumpang tindih materi dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi materi atau pembelajarannya itu lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, dengan adanya pemaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Pada siswa kelas rendah, materi pembelajaran IPA dan IPS itu dipadukan ke dalam mata pelajaran lain secara utuh, sehingga kedua mata pelajaran ini tidak ada dalam struktur kurikulum 2013 untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pada buku yang kelompok kami analisis, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 7 atau dengan tema kebersamaan, berisikan materi-materi yang bisa dikatakan sejalan dengan kurikulum saat ini. Nah, siswa itu dituntut untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikapnya dalam proses pembelajaran, khususnya di konten IPS seperti pembahasan dalam buku tematik tersebut. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh saya tadi, pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 itu, khususnya kelas 2 tema 7, materi pembahasannya itu tidak dibahas lebih dalam karena diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, yakni mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seni budaya, bahkan ke dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273. Di sini saya akan memaparkan mengenai keakuratan materi IPS. Di dalam buku BNSP menyatakan bahwa keakuratan materi dalam sebuah buku adalah wacana, diagram, gambar, contoh, konsep maupun teori. Di dalam buku kelas 2 SD ini yang bertemakan tema 7 memuat materi mengenai PPKN, PJOK, seni budaya dan prakarya, matematika dan juga bahasa Indonesia. Nah, meskipun tidak memuat konten IPS secara tidak langsung, namun dalam pengayaannya itu disajikan secara langsung seperti mengenai sejarah suatu tempat, berolahraga bersama teman-teman, mengunjungi suatu tempat wisata bersama teman-teman, menyapa para pengunjung di suatu tempat wilayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamila Agustin Umusoli dengan NIM 2007544. Kemutahiran materi IPS. Kemutahiran menurut KBBI yaitu hal yang berhubungan dengan mutakhir. Materi di dalam sebuah buku juga harus mutakhir, artinya mengikuti kurikulum yang berlaku. Saat ini, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013. Hal ini materi yang disajikan harus bersifat aktual. Ningrum 2015, kurikulum 2013 dilaksanakan untuk membentuk karakter dan keterampilan dari masing-masing peserta didik. Karena itu, sekolah dasar harus mampu mengembangkan potensi diri, sikap mandiri, keterampilan, dan kemampuan dasar, serta kemampuan intelektual dan mental yang bermanfaat. Ruminiati 2016, salah satu ciri kurikulum 2013 adalah pendekatan yang digunakan secara ilmiah atau biasa juga disebut sebagai pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini berbasis proses keilmuan, merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis, meliputi proses pembelajaran, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Semua hal ini harus memuat pada buku tematik. Pada buku kelas 2 SD tema 7, antara materi dengan kurikulum memang sudah mutakhir, karena kurikulum 2013 lebih mengacu kepada aktivitas, keterampilan, dan kemandirian anak. Maka materi yang disajikan juga sesuai. Contohnya seperti adanya gambar dan penjelasan dalam buku tersebut juga bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Buku ini juga dibuat dengan berlandaskan pada kompetensi dasar yang telah disusun oleh Kemendikbud. Materi yang termuat dalam buku tematik kelas 2 tema 7 ini terdapat mata pelajaran seperti seni budaya dan prakarya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta PJOK. Dan pada tema ini sudah dimunculkan beberapa disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Diajarkan tentang bagaimana kebersamaan menghargai perbedaan, walaupun belum secara menyeluruh ditampilkan mata pelajaran IPS. Pelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada pengayaan materi IPS. Nah, pengayaan ini sendiri itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Nah, isi BTBI ini selain termuat dalam SK dan KD juga harus dapat memperkaya ilmu pengetahuan siswa gitu ya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang mendukung tercapainya suatu tujuan pembelajaran seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya, Duyani dengan NIM 2009227. Berikut akan saya paparkan terkait kelayakan bahasa materi IPS. Muatan IPS kan tidak secara langsung gitu ya tertulis dalam buku tematik, namun terintegrasi di beberapa mata pelajaran lainnya. Nah, dengan demikian, untuk melihat kelayakan bahasanya bisa dilihat dari materi-materi pembelajaran lainnya gitu. Nah, berikut ini adalah kelayakan bahasa dalam buku tematik kelas 1. Lugas. Buku tematik ini menggunakan bahasa yang lugas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami untuk siswa sekolah dasar. Kalimatnya sederhana dan langsung tepat sasaran. Selanjutnya komunikatif, dialogis, dan interaktif. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan menggunakan bahasa Indonesia yang menarik gitu ya. Nah, bahasa yang digunakan juga membangkitkan rasa senang siswa dan mendorong siswa untuk mempelajari buku secara tuntas. Lalu kesesuaian dengan peserta didik. Nah, bahasa yang digunakan ini sudah sesuai gitu dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kelas 2. Tidak berat apalagi tidak memusingkan. Nah, selanjutnya kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Buku tematik ini sudah memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu penggunaan simbol dan ikon, menggunakan huruf dan angka dengan konsisten gitu ya. Dan penggunaan gambarnya sangat menarik dan baik, lebih menarik dan cocok untuk siswa sekolah dasar SD kelas awal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mengenai teknik penyajian materi IPS. Faktor penentu mengenai kualitas suatu buku itu bisa dilihat dari segi teknik penyajiannya. Nah, teknik penyajian pada buku yang kami analisis, buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 7 sudah baik. Hal tersebut dilihat dari adanya bagian dari sistematika penyajian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, terdapat juga pengantar awal materi yang akan dipelajari oleh siswa, juga tujuannya yang hendak dicapai dari pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah pendukung penyajian materi IPS. Nah, di dalam buku kelas 2 tema 7 ini memuat konten IPS yang tersampaikan lewat gambar, lewat kegiatan, juga lewat cerita-cerita yang disampaikan di dalam buku. Nah, juga banyak kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau bersamaan dengan guru, orang tua, ataupun teman sebaya dan dalam setiap kegiatannya. Nah, dengan penyajian gambar sangat membantu anak-anak, terlebih anak sekolah pada dasarnya cenderung menyukai gambar-gambar dan cerita-cerita yang menarik perhatian mereka, sehingga memungkinkan bisa dengan mudah mengikuti arahan gambar dibantu dengan arahan dari buku kelasnya. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai isi buku yang memudahkan para orang tua untuk memahami pelajaran yang disampaikan dari buku ini, sehingga anak dengan mudah jika belajar di rumah. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu penyajian pelajaran. Pada buku kelas 2 SD tema 7 ini disajikan dengan beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa dan bersifat interaktif dan partisipasi. Sesuai dengan kurikulum 2013 menekankan bahwa penanaman aspek sikap kepada diri siswa, baik sikap spiritual dan sosial. Buku ini juga menyajikan berbagai gambar yang berbeda sesuai dengan judul dari subtema, terdapat 4 subtema. Lalu setiap subtema memiliki 6 pembelajaran yang termuat di dalamnya, dan setiap akhir dari subtema ini disajikan sebuah tabel mengenai penilaian diri seorang anak. Selain itu juga materi yang disajikan tiap subtema tidak hanya berupa gambar, terdapat juga tabel, grafik,
lalu berupa not-not musik yang mungkin belum anak-anak mengetahuinya. Dalam kurikulum terbaru ini, yakni kurikulum 2013, yang semua mata pelajarannya terintegrasi menjadi satu kesatuan tema dan subtema. Pembelajaran terintegrasi ini dikenal dengan nama pembelajaran tematik. Menurut Trianto, 2010, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Itu ada metode pembelajaran. Nah, pada buku kelas 2 gitu sekolah dasar tema 7 ini disajikan dengan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa dan bersifat interaktif dan partisipatif. Sesuai dengan kurikulum 2013, menekankan bahwa penanaman aspek sikap kepada diri siswa, baik sikap spiritual dan sosial. Buku ini juga menyajikan berbagai gambar yang berbeda sesuai dengan judul. Nah, dari setiap subtema terdapat 4 subtema, lalu setiap subtema ini itu memiliki 6 pembelajaran yang termuat di dalamnya, dan setiap akhir dari subtema ini disajikan sebuah tabel mengenai penilaian diri seorang anak. Selain itu juga materi yang disajikan tiap subtema itu tidak hanya berupa gambar, tetapi terdapat juga tabel, grafik, lalu berupa not-not musik yang mungkin belum anak-anak mengetahuinya. Nah, dalam kurikulum terbaru ini, yakni kurikulum 2013, yang semua mata pelajaran itu terintegrasi menjadi satu kesatuan tema dan subtema. Pembelajaran terintegrasi ini dikenal dengan nama pembelajaran tematik. Nah, menurut Rianto, pada tahun 2010, pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Nah, metode pembelajaran yang digunakan itu harus mampu mengajak siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian pada buku kebersamaan ini menggunakan metode demonstrasi, yaitu metode demonstrasi ini merupakan cara penyajian pelajaran gitu ya, dengan memperagalkan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Itu menurut Saiful Bahri pada tahun 2010. Nah, diterapkannya metode demonstrasi ini itu siswa dapat ikut berperan aktif gitu dalam diskusi serta dapat menyampaikan pendapat dan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan teman-temannya. Hal ini tuh berarti bahwa pemahaman peserta didik akan berkembang apabila mereka ikut serta dalam aktivitas belajar. Nah, untuk itu menggunakan metode demonstrasi ini dapat mengubah perilaku siswa yang pada mulanya mungkin bersifat pasif atau malu-malu jadi aktif, baik itu aktif dalam hal bertanya ataupun berargumen gitu, sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam tema kebersamaan ini. Dari selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis muatan IPS dan karakter yang dikembangkan. Analisis subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Muatan konten IPS-nya pada subtema ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, baik di lingkungan rumah, lingkungan, ataupun teman-teman. Selain itu, pada subtema 1 ini lebih ditekankan pada disiplin ilmu sosiologi dan psikologi peserta didik. Berdasarkan hasil analisis terhadap buku subtema 1 ini, kelayakan muatan IPS telah memenuhi kriteria. Terdapat sebuah aspek psikologi, sosiologi, antropologi, dan geografi. Yang pertama, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diberikan arahan untuk mengamati dan mendengarkan sebuah cerita yang disajikan pada gambar sebagai berikut. Pada gambar di samping merupakan bahwa terdapat interaksi antara beberapa orang jika dilihat dari aspek disiplin ilmu IPS, ini termasuk ke dalam sosiologi. Dan pada gambar kedua juga terdapat disiplin ilmu psikologi, karena siswa diperintahkan untuk mendengarkan lalu mencoba untuk memecahkan permasalahan. Selain itu juga terdapat muatan IPS mengenai antropologi, di mana di sana terdapat gambar pentungan kayu. Pada pembelajaran kedua, siswa diperintahkan mengamati bagaimana terdapat gambar saat anak sedang berjalan di dalam air. Nah, muatan IPS yang terdapat pada pembelajaran ini adalah sosiologi, di mana adanya interaksi yang terlihat pada gambar, lalu muatan psikologi, anak merasa senang saat bermain di kolam renang, dan juga bagaimana anak bisa berpikir berjalan di dalam air. Nah, disajikan juga sebuah ilustrasi cerita mengenai ular dan tikus yang cerdik. Peserta didik diperintahkan untuk mendiskusikan ini termasuk dalam muatan IPS psikologi. Yang ketiga yaitu pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini menyajikan sebuah gambar di mana terdapat sekumpulan orang yang sedang bersilaturahmi. Muatan IPS yang terkandung adalah sosiologi, di mana adanya interaksi antara beberapa orang, antropologi, adanya silaturahmi atau sebuah kebiasaan yang di mana dilakukan setiap bulan. Lalu juga psikologi, di mana di sana terlihat anak-anak dan para orang tua sangat senang. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini adanya disajikan sebuah gambar dan cerita muatan IPS yang terdapat dalam pembelajaran ini, yaitu sosiologi, yaitu interaksi, dan antropologi, yaitu adanya sebuah tradisi keagamaan, seperti gambar berikut ini. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 muatan IPS-nya yaitu ada sosiologi, geografi, di mana anak bermain di sebuah desa yang ada sungai lalu juga perbukitan, dan psikologi, anak merasakan senang, dan antropologi, di mana terdapat kakek yang sedang menggembala bebeknya, seperti pada gambar berikut ini. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini disajikan sebuah teks dan gambar di mana muatan IPS yang terkandung adalah sosiologi, yaitu pada gambar menunjukkan terdapat orang yang berinteraksi, dan antropologi, di mana sebuah kebiasaan berkumpul bersama keluarga adalah budaya dari orang Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu karakter yang dibangun pada subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembentukan karakter yang dikembangkan pada subtema ini yaitu kebersamaan bersama keluarga, kerukunan keluarga, sikap saling menghargai perbedaan, dan sikap saling membantu. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Pembelajaran 1, pembentukan karakter yaitu menghargai seseorang yang sedang berbicara menjelaskan. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama teman dan juga nilai kebersamaan bersama keluarga. Pada pembelajaran 2, mengajak anak untuk berperan di dalam cerita fabel. Pembentukan karakternya yaitu anak belajar untuk aktif dan memainkan peran, menghargai teman yang berambut keriting dan berambut lurus. Selain itu juga anak diperintahkan untuk berpikir kritis mengenai perbedaan yang disajikan. Pembelajaran 3,
Anak diajak untuk bersilaturahmi bersama keluarga, menghargai orang yang sedang bercerita, lalu juga mencoba untuk bisa menceritakan dongeng kembali dan berpikir kritis. Pembelajaran 4, pembentukan karakternya yaitu berpikir kritis. Mengenai kepercayaan, siswa diajak untuk bisa mengidentifikasi cara menjalankan agama tiap anggota keluarganya, lalu diajarkan juga untuk bertoleransi. Pembelajaran 5, pembentukan karakternya itu tentang keberanian siswa untuk membaca dongeng di depan kelas, lalu mengidentifikasi kegemaran teman dan keluarga, lalu cara menghargai perbedaan kegemaran. Pembelajaran 6, menghargai yang sedang bercerita mengenai sang kancil dan cicak Badung, lalu juga mengenai kerukunan terhadap anggota keluarga. Sekian dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan subtema 2, kebersamaan di sekolah. Konten IPS yang termuat dalam subtema 2 ini yaitu tentang kebersamaan di sekolah, banyak mengandung konten IPS, yaitu yang pertama itu hidup rukun, di mana ini berkaitan dengan ilmu sosiologi. Juga ada aspek kebudayaan dan karakteristik antar individu. Untuk lebih jelasnya ada pada penjelasan yang pertama itu pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini siswa itu melaksanakan kegiatan upacara, di mana melaksanakan kegiatan upacara ini itu termasuk ke dalam rasa nasionalisme. Selain itu juga siswa diberi tugas untuk mengamati gitu bagaimana sikap hidup rukun di kelas, beserta contoh dari hidup rukun di kelas itu seperti apa. Lalu juga ada kegiatan di mana guru itu menceritakan dongeng kepada siswa, yaitu dongeng mengenai ikan dan burung. Nah, setelah selesai mendengarkan dongeng ini, siswa itu diminta untuk menjawab pertanyaan dari dongeng tersebut. Nah, di dalam pertanyaan tersebut itu mengandung tempat hidup cacing, burung yang ingin membantu ikan dan sebaliknya gitu, ikan yang ingin membantu burung, dan perkenalan antara ikan dan burung gitu. Kemudian ada pembelajaran mengenai tari kijang. Tari ini tuh sendiri termasuk ke dalam budaya dan siswa bisa mengetahui asal usul atau berasal dari mana sih tari kijang ini dan mengandung apa. Lalu pada pembelajaran 2 ini yaitu mengenai bermain penguin dan singa laut. Nah, di dalam pembelajaran ini itu sendiri ya siswa diminta untuk bekerja sama antar teman sekelompok gitu. Ini juga mengajarkan supaya siswa lebih mudah untuk bersosialisasi dengan temannya. Lalu ada juga teks berjudul Kiki dan Kiku. Dalam teks ini itu terdapat hikmah, yaitu yang mengenai harus bangun pagi dan jangan malas gitu, serta aktivitas apa saja yang harus dilakukan ketika bangun pagi. Itu tuh mengajarkan harus disiplin. Nah, lalu selanjutnya itu ada pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 itu mengenai piket kelas. Nah, pada pembelajaran 3 ini siswa bertugas untuk menjaga kebersihan kelas, di mana di dalam menjalankan tugas tersebut siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Terdapat juga pelajaran di mana mereka harus bekerja sama dan bertanggung jawab gitu terhadap kebersihan kelas dan saling menghargai satu sama lain. Dalam pembelajaran ini juga siswa diberi tugas untuk menjaga kebersihan kelas dalam setiap harinya. Nah, lalu dalam setiap harinya itu ada beberapa siswa yang melaksanakan tugas piket, di mana dari setiap kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok gitu, yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam setiap kelompok itu terdapat siswa perempuan dan laki-laki gitu. Lalu pada pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran keempat itu yakni mengenai belajar kelompok, di mana di dalam belajar kelompok ini siswa harus menirukan dialog di dalam dongeng persahabatan antara elang dan ayam jantan. Siswa juga perlu bekerja sama dan saling membantu. Anggota kelompoknya juga terdiri dari berbagai macam asal daerah, seperti Siti yang berasal dari Jawa dan Dayu yang berasal dari Bali, dan mereka itu berasal dari suku yang berbeda gitu. Hal ini tuh menunjukkan banyaknya suku yang ada di Indonesia, dan siswa juga harus bisa bersikap gitu, bagaimana sih harus bersikap terhadap teman yang berlainan atau berbeda suku dan daerah. Lalu pada pembelajaran 5 itu mengenai bermain FIFA sumur. Nah, dalam melakukan permainan ini mereka melakukan pemanasan dengan cara menggerakkan atau memutar dan menekuk di air. Nah, bermain FIFA sumur ini memerlukan kerjasama juga serta bisa membuat mereka sehat dengan melakukan pemanasan tadi. Nah, kemudian mereka juga diminta untuk bagaimana sih cara bersikap terhadap teman yang memiliki kesukaan yang berbeda gitu. Lalu yang terakhir itu ada pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran itu mengenai lomba kebersihan. Nah, pada pembelajaran 6 itu hampir sama dengan pembelajaran 3, yaitu mengenai piket kelas, yaitu sama-sama harus bekerja sama untuk membersihkan kelas. Bedanya pada pembelajaran 6 ini itu dilombakan, di mana setiap siswa perlu bertanggung jawab akan kebersihan kelas, menghias kelas agar terlihat menjadi indah supaya kelas mereka mendapat juara gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada karakter yang dikembangkan. Nah, karakter yang dikembangkan pada subtema 2 kebersamaan di sekolah ini yang pertama itu ada pada pembelajaran 1 yaitu nasionalisme. Nah, di mana contohnya itu siswa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Lalu hidup rukun, yaitu mengamati bagaimana sikap hidup rukun di kelas beserta contoh dari hidup rukun di kelas. Lalu ada kebudayaan gitu, pembelajaran mengenai tari kijang tadi. Lalu pada pembelajaran 2 yaitu bekerja sama. Nah, siswa itu diminta untuk bekerja sama antar teman sekelompok, dan yang selanjutnya itu ada disiplin. Siswa harus bangun pagi dan mulai melakukan aktivitas ketika bangun pagi. Nah, lalu selanjutnya ada pada pembelajaran 3 itu bekerja sama. Nah, siswa itu harus saling menghargai antar kelompok, kelompok piket gitu, di mana dalam kelompok tersebut itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu menjaga kebersihan, siswa itu bertugas gitu menjaga kebersihan kelas. Lalu bertanggung jawab, siswa itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas piket kelas. Lalu saling menghargai satu sama lain gitu. Lalu pada pembelajaran 4 yaitu yang pertama ada sosialisasi. Nah, siswa itu harus berdiskusi tentang dialog tadi. Lalu ada persahabatan gitu, di mana persahabatan itu diajarkan dengan dongeng persahabatan antara elang dan ayam jantan. Lalu saling membantu, siswa harus saling membantu dalam memerankan tokoh yang ada pada dongeng tersebut dan saling menghargai. Nah, anggota kelompoknya juga terdiri dari berbagai macam asal dan suku daerah tadi. Lalu ada percaya diri. Nah, siswa itu harus memperagakan menjadi tokoh dalam sebuah cerita dongeng di depan kelas dan ditonton oleh teman-temannya. Dan yang pada pembelajaran 5 itu ada saling menghargai. Nah, kemudian mereka itu diminta untuk bagaimana cara bersikap terhadap teman yang memiliki kesukaan yang berbeda. Lalu kerjasama. Nah, bermain pipa sumur ini memerlukan kerjasama. Nah, pada pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir yaitu yang pertama, karakter yang dikembangkan itu bertanggung jawab. Nah, siswa itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan kelas. Lalu ada menjaga kebersihan. Nah, siswa itu harus membersihkan kelas dan menghias kelas. Lalu bekerja sama. Mereka harus bekerja sama untuk membersihkan kelas supaya kelas mereka itu bersih dan indah gitu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Halo, baik selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh saya, Duyani dengan NIM 2009227. Nah, berikut analisis subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama, analisis konten IPS-nya terlebih dahulu. Dalam subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, kegiatannya lebih banyak mengamati, membaca, mencermati perihal bermain di taman, di halaman sekolah, di kebun, dan lingkungan rumah. Konten IPS yang terintegrasi dalam subtema ini adalah sosiologi, geografi, antropologi, dan psikologi. Nah, pada pembelajaran 1, dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati gambar dan memperhatikan teks berjudul Bermain di Taman. Dalam teks tersebut, terdapat muatan IPS sosiologi. Dilihat dari interaksi anak dengan temannya, antropologi, dilihat dari permainan kucing dan tikus, lalu psikologi yang menunjukkan bahwa mereka dengan melakukan permainan tersebut membuat mereka senang, gembira, semakin mempererat hubungan pertemanan mereka dan membuat badan mereka jadi lebih segar. Lalu, dalam pembelajaran 2, dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati gambar berjudul Permainan Pusbal dan membaca teks Bermain di Kolam Renang. Dalam teks tersebut terdapat muatan IPS sosiologi, dilihat dari interaksi anak dengan temannya, antropologi, dilihat dari permainan melempar tangkap bola dan permainan pushball, lalu psikologi, dalam melakukan kegiatan tersebut tuh mereka senang. Lalu, pembelajaran 3, dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati gambar dan memperhatikan teks berjudul Bermain di Kebun Sekolah. Dalam teks tersebut, terdapat muatan IPS sosiologi, dilihat dari interaksi anak dengan temannya. Geografi, dari pernyataan, di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, di kebun tampak kupu-kupu yang sedang bertebangan antara tanaman. Nah, lalu psikologi, mereka menikmati kegiatan tersebut dan membuat mereka senang. Lalu, pembelajaran 4. Dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati gambar dan memperhatikan teks berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Dalam teks tersebut, terdapat muatan IPS sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu sosiologi, dilihat dari interaksi anak dengan temannya, antropologi, kegiatan bermain saat jam istirahat, yaitu bermain permainan ular naga yang mereka lakukan. Lalu psikologi, permainan tersebut membuat mereka senang. Lalu dalam pembelajaran 5, dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta memperhatikan teks. Nah, teks tersebut terdapat muatan IPS sama seperti pembelajaran sebelumnya lagi gitu ya, yaitu sosiologi. Dilihat dari interaksi anak dengan temannya, antropologi, mereka melakukan permainan lempar tangkap bola dalam air. Lalu psikologi, permainan tersebut membuat mereka senang. Lalu saat ada teman mereka jatuh, mereka tuh cemas. Lalu, dalam pembelajaran 6, dalam kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati gambar dan memperhatikan teks berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Dalam teks tersebut terdapat muatan IPS sosiologi, dilihat dari interaksi anak dengan temannya. Geografi, dalam pernyataan teman-teman Siti pergi ke rumah Siti, rumah mereka saling berdekatan. Mereka bermain di halaman rumah. Antropologi, mereka melakukan permainan berburu hewan gitu ya, permainan lama. Lalu ada psikologi, melakukan permainan tersebut membuat mereka senang. Nah, lalu karakter yang dikembangkan dalam subtema 3 ini adalah dalam pembelajaran 1, karakter yang dikembangkan adalah kritis, dengan penasaran terhadap kisah kucing dan tikus. Santi atau siswa gitu, mencari guru dan menanyakan kisah tersebut lebih lanjut. Lalu ada disiplin, siswa menaati peraturan, mendengarkan dan menyimak siswa lain saat bercerita kisah kucing dan tikus. Lalu percaya diri saat membacakan cerita tersebut dan menghargai teman dengan memperhatikan siswa lain ketika bercerita. Lalu di pembelajaran 2, karakter yang dikembangkan adalah demokratis, membagi dan menerima kelompok bermain secara bermusyawarah dengan lapang dada. Nah, terus menghargai teman dan meningkatkan hubungan sosial, tereksplisit dalam pernyataan, semua kompak dan saling bekerja sama. Lalu di pembelajaran 3, karakter yang dikembangkan adalah peduli, seperti nilai yang ada di dalam dongeng Kupu-Kupu Berhati Mulia, meskipun telah dihina namun tetap saling membantu yang menghina begitu. Lalu percaya diri saat bercerita dongeng tersebut. Lalu disiplin dan menghargai teman, memperhatikan dan menyimak, menghargai teman. Lalu pembelajaran 4, karakter yang dikembangkan adalah menghargai orang atau menghargai teman. Itu bagaimana menentukan sikap terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda gitu. Lalu tanggung jawab, siswa melaporkan bahwa dia tuh sudah mengerjakan tugas, yaitu membaca dongeng Semut dan Belalang. Lalu pada pembelajaran 5, sikap yang dikembangkan adalah peduli, yaitu membantu teman yang mengalami musibah. Di sini contohnya itu jatuh saat bermain di kolam renang dan menengoknya. Lalu pada pembelajaran 6, sikap yang dikembangkan itu sikap sopan gitu. Sikap yang baik saat menyapa teman yang berbeda warna kesukaan, seperti itu. Terima kasih. Memaparkan mengenai analisis pada subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Yang pertama adalah konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 1. Konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 1 di subtema 4 ini adalah mengenai sejarah. Buku tematik ini menyajikan sebuah cerita mengenai asal-usul kota Surabaya. Cerita yang disajikan dalam buku sangat menarik, sehingga peserta didik akan tertarik pada cerita tersebut dan menimbulkan rasa penasaran mengenai sejarah kota lain yang ada di Indonesia. Dengan disajikannya konten sejarah suatu daerah, maka akan mengembangkan karakter peserta didik yang selalu cinta tanah air dengan tidak melupakan sejarah yang ada di daerahnya sendiri. Hal ini merupakan suatu pembiasaan sebelum peserta didik belajar materi sejarah yang lebih tinggi lagi. Selain disajikannya cerita mengenai asal-usul kota Surabaya, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengulas suatu permasalahan, di dalam buku ini disajikan latihan soal mengenai cerita yang bersangkutan.
Yang kedua adalah konten IPS dalam pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran ini memuat mengenai sosiologi dengan cerita yang disajikan mengenai interaksi anak sekolah di sebuah pemandian sumber air. Permainan yang dimainkan adalah permainan kipas angin. Selain dapat mengasah konsentrasi peserta didik, juga mampu melatih kerjasama para peserta didik. Selain itu juga, peserta didik diberikan tugas untuk mencari tahu mengenai tempat kesukaan dari teman-temannya. Hal ini dapat mengasah keingintahuan anak terhadap sesuatu dan juga melatih anak agar terbiasa berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya adalah konten IPS yang disajikan di dalam pembelajaran 3. Di dalam pembelajaran 3 ini, konten yang dimuat adalah sosiologi, yang mana para peserta didik diberikan materi mengenai berkunjung ke kebun binatang, sehingga terjalin interaksi dengan makhluk hidup. Dengan disajikan materi tersebut, maka peserta didik dapat belajar bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Maka, karakter yang akan berkembang dalam peserta didik adalah kepribadian dan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam pembelajaran 3 ini juga, peserta didik dilatih agar peduli terhadap sesuatu yang disukai dan tidak disukai oleh temannya. Maka, karakter siswa yang akan berkembang menjadi manusia yang peka terhadap temannya sendiri. Selain itu juga, dalam pembelajaran 3 ini disajikan sebuah cerita mengenai persahabatan gajah dan tikus yang memiliki pesan moral mengenai berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Selain materi-materi di atas, dalam pembelajaran 3 ini juga memuat mengenai bagaimana cara manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi lewat sajian latihan mengenai kalimat sapaan yang dimuat dalam cerita persahabatan gajah dan tikus. Yang selanjutnya adalah konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 4. Konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 4 ini adalah mengenai sosiologi. Buku ini menyajikan mengenai cerita anak sekolah yang berkunjung ke kebun binatang dan saling menyapa satu sama lain. Maka dari itu, konten yang disajikan dalam pembelajaran 4 ini sangat menarik. Mereka berinteraksi untuk mengetahui nama dan asal dari para pengunjung kebun binatang. Hal ini dapat membuat para peserta didik dapat menghargai setiap perbedaan, terutama dalam hal suku bangsa. Dalam pembelajaran 4 ini juga banyak menyediakan latihan mengenai bagaimana kalimat-kalimat sapaan yang biasanya dilakukan oleh manusia pada umumnya. Lalu, yang selanjutnya adalah konten IPS yang dimuat di dalam pembelajaran 5, yaitu mengenai sosiologi, geografi, dan sejarah. Pembelajaran sosiologi yang diberikan adalah mengenai interaksi dengan teman-teman sebayanya dan diberikan latihan untuk melatih kemampuan berinteraksi peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran mengenai geografi, yaitu dengan disajikannya beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia. Sedangkan pembelajaran sejarah adalah dengan disajikannya sebuah informasi mengenai tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia seperti Candi Borobudur. Nah, dengan disajikannya konten mengenai sejarah ini, maka akan melatih siswa agar peduli dan tidak melupakan sejarah yang ada di Indonesia, juga dapat mengetahui kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah mengenai